Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa beribadah, bersekutu bersama-sama pada sore hari ini. Bersyukur kepada Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim kepemimpinan di persekutuan ini yang mengundang saya dan mempercayakan saya boleh sharing dan berbagi pada sore hari ini. Dan salam kenal untuk yang baru pertama kali ketemu dan kenal hari ini. Nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Suami saya Pastor Erwin Widodo menggembalakan di GBI OHCC Tangerang. Kami dianugerahi 2 orang anak, putra dan putri. Demikian perkenalan dari saya. Sekali lagi, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dan topik yang diberikan kepada saya, adalah berjudul Mental Illness dan Healing. Mental Illness and Healing in Family. Akan membahas mengenai topik mental illness. Hari ini saya dengar kabar bahwa ada mahasiswa dari sebuah kampus di Jakarta terjun bunuh diri. Beberapa hari yang lalu di Surabaya, di mana anak saya lagi kuliah, anak saya ada di Surabaya kuliah, lalu temannya itu lompat dari gedung di tempat anak saya kuliah hari Senin kemarin di Surabaya. Dan kita mendengar beberapa orang-orang bahkan anak-anak muda yang bunuh diri. Kalau ditanya kenapa, mungkin kita nggak tahu penyebabnya. Tapi menurut survei, menurut juga teman-teman saya yang melayani konseling mereka yang pernah mengalami bunuh diri, ataupun mereka yang pernah terpikir, konseling yang terpikir bahwa pernah ingin bunuh diri, sebenarnya seseorang yang bunuh diri itu bukan ingin mati loh. Jadi bukan ingin meninggal, tetapi sebenarnya ingin keluar dari penderitaannya, namun nggak tahu bagaimana caranya, lalu berpikir jalan satu-satunya untuk keluar dari penderitaan adalah dengan meninggalkan dunia ini. Jadi sebenarnya merasa stres, merasa depresi. Itu sebabnya penting sekali untuk kita menjaga kesehatan mental. Bahkan survei dari WHO menunjukkan ini di beberapa tahun yang lalu 450 juta orang menderita gangguan jiwa. Ini beberapa tahun yang lalu. Bahkan dikatakan depresi menjadi krisis wabah global. Sehingga sebenarnya banyak orang yang mengalami depresi. Dan dikatakan depresi itu silent epidemic. Artinya banyak yang mengalami depresi tapi belum tentu menyadari. Katanya sih 1 dari 4 orang itu menderita depresi. Sekarang kita hitung di sini ada berapa orang? Tuh, gak 4, 5. Katanya 1 dari 4 orang menderita depresi. Lalu juga dikatakan Indonesia darurat kesehatan jiwa. Jadi pemerintah ingin supaya perkuat resiliensi. Resiliensi itu adalah ketangguhan untuk menghadapi tantangan. Karena apa? Di dalam kehidupan kita ini pasti akan menghadapi berbagai pengalaman, berbagai tantangan, berbagai kejadian. Ada kejadian yang positif, ada kejadian yang negatif. Namun ketika kita mengalami kejadian negatif, seringkali itu nggak bisa dihindari, betul. Dan saat kita mengalami kejadian negatif, kita bisa menjadi stres, kita menjadi depresi, tertekan. Dan ketika kita stres ataupun tertekan, itu sebenarnya akan berdampak kepada keputusan-keputusan di dalam kehidupan. Kenapa? Kalau misalnya kita tertekan, ada kemarahan, kesedihan yang tersimpan, yang tidak diproses, itu akan mempengaruhi kita jadi nggak bisa berpikir jernih, kita jadi sulit mengambil keputusan dengan baik, yang ada keputusan kita dikuasai oleh emosi, dikuasai pemikiran yang negatif, sehingga seringkali keputusan itu menjadi nggak masuk akal, bahkan membahayakan jiwa. Jadi penting banget loh supaya kita bisa memiliki kesehatan secara mental. Makanya di firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 2-3 menuliskan, semoga kita baca sama-sama yuk. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan mau kita sehat secara fisik, kemudian sehat secara roh, spiritual, dan juga sehat secara jiwa. Jiwa itu terdiri dari emosi, hati, dan juga pikiran. Tuhan mau kita sehat secara utuh, amin. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan dari Tuhan.
Membahas mengenai jiwa, itu membahas mengenai hati, membahas mengenai emosi, dan juga mengenai pikiran. Makanya di Amsal 4 ayat 23 menuliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita lihat kenapa ada perilaku-perilaku negatif, keputusan-keputusan negatif, ada konflik-konflik, kemudian ada perselingkuhan, ada perceraian, kemudian juga ada pertengkaran. Dikatakan kalau di Amsal 4 ayat 23 semuanya itu bersumber dari hati. Makanya juga kita lihat di di Markus 7 bahwa apa yang keluar dari perkataan kita, keluar dari perilaku kita. Kenapa kita punya karakter yang negatif? Kenapa kita berulang-ulang melakukan hal yang sama? Udah tahu firman, tetapi kenapa masih sering konflik? Udah tahu firman, kenapa keputusan-keputusannya negatif? Karena semua itu bersumber dari hati. Oke, kenapa ada pertengkaran? Kenapa saling melukai? Kenapa ada addiction, keterikatan, kecanduan? Kemudian kenapa menyerang satu dengan yang lain? Ada bullying, ada abusive. Kemudian ada apa lagi tuh? Sexual abuse. Kemudian juga ada emotional abuse. Kemudian adalah apa lagi? Manipulasi. Bahkan seringkali juga kita mensabotase diri, pemikiran negatif, mengkritik diri sendiri, playing victim, menempatkan diri sebagai korban, kemudian juga menyalahkan orang lain, minder, putus asa. Itu semua adalah manifestasi yang bersumber dari hati. Yuk sekarang kita lihat ada gambar gunung es. Ternyata manusia itu adalah seperti gunung es. Jadi gunung es itu ada yang nampak di permukaan sebesar 10% ya, nampak di permukaan laut, tapi aslinya gunung es itu gede banget. Oke, yes, nggak apa-apa ya, saya bisa lanjut. Oh, saya kaget. Ya, jadi aslinya gunung es ini besar banget. Di mana? Di bawah permukaan laut. Besarnya berapa? 90%. Ini berbicara tentang apa? Apa yang nampak di luar? Itu hanya 10%. Jadi perilaku kita, karakter kita, keputusan kita, perkataan-perkataan kita, itu adalah tampak luarnya kita. Kenapa ada orang marah-marah? Kenapa ada orang mudah tersinggung? Kenapa ada orang mengambil keputusan-keputusan negatif? Itu kan yang tampak luar, keputusan-keputusan kita, betul? Tapi perkataan, perilaku, karakter, sifat, keputusan itu bersumber dari dalamnya diri kita loh. Dan dari dalamnya diri kita, ini tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Dan porsinya dalam diri kita 90% yang mengendalikan kehidupan kita sehari-hari. Wah banget ya. Jadi yang terlihat konflik suami istri itu manifestasi. Pertengkaran orang tua dan anak itu manifestasi. Sumbernya dari mana? Dari hati dan pikiran. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Belum. Yang tadi, yes. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari sinilah terpancar kehidupan kita. Jadi balik ke gambar hati. Kalau hati kita sehat, maka hal-hal positif yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kenapa? Next berikutnya. Kenapa seringkali? Berikutnya, sebelumnya yang gambar tadi, ya. Kenapa seringkali ada hal-hal yang negatif? Karena ternyata di hati kita, hati yang tidak sehat, yang luka. Makanya dikatakan mental illness. Mental illness itu adalah bagian jiwa kita yang terluka. Itu penting banget. Itu perlu dipulihkan. Sehingga tanpa sadar, kita ini memiliki luka emosi, luka batin. Kita memiliki kebutuhan emosi yang defisit. Kemudian kita memiliki luka pikiran dan juga memiliki trauma yang tanpa sadar tersimpan
Kalau ini tersimpan dan tidak diproses, itu akan tersimpan seumur hidup kita loh. Sampai kapan? Sampai luka ini dibongkar, lalu diproses, dipulihkan, baru perilaku kita berubah. Seringkali ini tersimpan di dalam kedalaman hati dan tidak disadari. Makanya Amsal 20 ayat 5 menuliskan, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam banget. Tapi yuk kita menimbanya, minta Roh Kudus yang menginsiafkan kita, membongkar supaya kita semakin dipulihkan. Amin. Saya juga mau memberi gambaran tentang sebuah pohon. Kehidupan kita sama seperti pohon. Kalau tadi analoginya, ilustrasinya gunung es. Tapi ini ilustrasi pohon. Pohon, bukankah Tuhan mau kita menghasilkan buah roh betul? Buah yang manis, buah yang jadi berkat, kemudian juga buah yang bisa dinikmati. Namun seringkali buah yang dihasilkan adalah buah yang pahit, yang asam, yang mungkin buah yang enggak sehat. Dan kenapa sebuah buah itu bisa pahit asam? Karena bersumber dari akar pohon tersebut. Jadi kalau akar pohon tersebut enggak sehat, ada virus-virus, ada bibit penyakit, maka pohonnya jadi enggak sehat. Sehingga menghasilkan buah yang tidak baik. Supaya bisa menghasilkan buah yang baik, maka akar dari pohon ini, virus-virusnya, hamanya, itu perlu dibongkar, diberi pupuk, lalu menjadi sehat. Amin. Dan kalau hal-hal ini negatif gitu ya, apa dampaknya? Kita lihat dampaknya adalah kepada karakter, motivasi, bahkan relasi, khususnya relasi dalam keluarga. Kenapa? Karena orang yang terluka dalam hidupnya, dalam relasi akan melukai orang lain, lalu mempengaruhi pelayanan, pekerjaan, dan kepemimpinan. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai mental illness, luka, dan bagaimana kita berproses untuk pulih. Kita perlu identifikasi diri kita. Yuk kita lihat. Jadi, kita ini kan sebagai manusia, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kita bisa mengalami luka pada tubuh, setuju? Misalnya, kalau kita kepotong pisau, tangan kita berdarah enggak? Berdarah, terluka ya. Tapi kita juga bisa mengalami luka pada emosi dan luka pada pikiran. Hari ini saya akan bahas luka emosi, tidak membahas luka pada pikiran. Jadi ibaratnya begini, karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna, kita bisa luka pada fisik. Kepotong pisau, berdarah, jatuh, kebentur, terluka, benar? Namun kita juga di dalam dunia ini berelasi dengan manusia yang tidak sempurna. Karena berelasi dengan manusia yang tidak sempurna, next, kita berelasi dengan orang yang bisa melakukan kesalahan, setuju? Kita bisa punya pengharapan, ekspektasi, tapi pengharapan kita bisa juga nggak kita dapatkan. Jadi kenyataan tidak sesuai ekspektasi, bisa kecewa nggak? Kecewa. Kita dibesarkan dari keluarga yang nggak sempurna, papa mama kita nggak sempurna. Jadi pada saat mendidik kita bisa nggak salah? Bisa nggak terluka sebagai seorang anak? Bisa banget. Kemudian kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, jadi ada kalanya manusia berbuat dosa dan itu kita bisa terluka. Oke, kembali ke tadi, luka emosi, luka pikiran, luka pada tubuh. Yes. Saya mau memberi contoh, misalnya luka pada tubuh nih, tangan saya kepotong pisau. Kelihatan nggak bekasnya? Kelihatan berdarah? Kelihatan. Luka pada fisik kelihatan. Saya mau tanya, luka emosi kelihatan nggak? Luka batin kelihatan nggak? Regu A kelihatan nggak? Regu B kelihatan nggak? Siapa bilang? Kelihatan banget. Terlihat dari kelakuannya. Kelakuannya konflik, bully orang, bertengkar, bunuh diri, berselingkuh, memaki orang, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, perfeksionis. Itu juga sebenarnya manifestasi dari luka emosi. Kecanduan, oke, atau minder, terus-menerus takut, nggak percaya diri, takut gagal. Itu adalah manifestasi dari luka emosi loh. Kelihatan nggak berarti kalau orang punya luka emosi?
Kelihatan. Pernah nggak dalam relasi bertengkar, saling melukai? Ada? Itu kan manifestasi orang tersebut ada luka loh yang belum terselesaikan. Sorry. Kemudian saya tanya lagi, luka fisik terasa sakit nggak kalau kepotong? Sakit. Luka emosi sakit nggak? Sakit loh. Sakitnya di sini. Karena sakit, banyak orang mau melupakan, lalu mengabaikan. Melupakan dan mengabaikan tidak menyembuhkan. Jadi melupakan pengalaman yang melukai, itu namanya mengubur luka hidup-hidup di dalam diri kita. Karena dia masih hidup, maka manifestasinya itu ada dalam perilaku, sifat-sifat buruk dan sebagainya. Kemudian, kalau luka pada fisik nggak disembuhkan bisa tambah parah nggak? Bisa infeksi? Bisa. Menyebar ke organ tubuh yang lain? Bisa. Orang punya luka batin, luka emosi, itu juga bisa infeksi. Infeksi dalam relasi. Oke? Curigaan, betul? Menuntut orang lain, memaksa, suka kontrol, arogan. Itu bentuk-bentuk manifestasi luka emosi loh. Kemudian juga infeksi batin, gak percaya diri dan sebagainya. Kemudian luka, kalau misalnya bernanah, perlu dibersihkan gak? Perlu. Kalau nanah gak dibersihkan bisa sembuh gak? Tetap sakit ya. Lalu kesenggol sakit gak? Sakit. Tapi waktu nanahnya dipencet, dikasih betadin sakit gak? Sakit. Itu luka fisik. Luka emosi sama. Kalau gak disembuhkan, itu ada orang berkata hal kecil gampang tersinggung. Itu sebenarnya ada luka loh. Siapa di sini yang gampang tersinggung? Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Itu benar loh. Itu gejala bahwa ada luka yang tersimpan. Kemudian juga perlu dibersihkan. Perlu diakui setiap luka. Kemudian luka fisik kalau bernanah mengundang lalat. Iya. Luka emosi kalau nggak dipulihkan mengundang dosa. Oke, terlukanya tidak berdosa. Sedih dan marah karena kita punya perasaan itu nggak berdosa. Tapi marah berbeda dengan pemarah. Betul beda? Perilaku marah-marah. Kalau sakit hatinya nggak salah. Tapi sakit hati yang nggak diproses mendorong kita melakukan balas dendam, melukai orang lain, mengkritik orang lain, jadi perilaku yang berdosa. Jadi penting banget untuk kita pulih karena bisa berdampak kepada perilaku-perilaku yang mungkin membuat kita juga jadi berdosa. Sehingga penting banget untuk memproses setiap luka. Sekali lagi, lukanya itu salah enggak? Tidak. Karena secara manusia kita bisa terluka. Tapi luka yang enggak diproses itu yang akan berdampak negatif. Yuk kita check up ya, seperti ke dokter kita check up diri kita. Sekarang kita check up hati kita. Apa saja yang membuat luka emosi? Antara lain masalah keluarga. Jadi kita cek pengalaman kita di sini ya, pengalaman kita di masa dari kecil sampai hari ini ada berapa banyak luka yang tidak diproses, itu tersimpan loh. Antara lain family issue. Oke, kita sebagai anak-anak mungkin orang tua kita bercerai, orang tua kita bertengkar, orang tua kita sibuk, orang tua kita otoriter. Oke, mungkin kita sekarang yang udah menikah, kita juga pernah dikhianati dari keluarga. Kemudian dari relasi, kita pernah bertengkar, kesepian, ditinggalkan, kita pernah kehilangan teman, pindah sekolah, pindah kota, itu juga menimbulkan stres loh bagi seorang anak. Ini keluarga, ini interpersonal, lingkungan, anak yang tertekan di sekolah, itu juga menimbulkan luka emosi. Kemudian juga mungkin memiliki kesulitan finansial, kemudian tekanan sosial. Saya mau memberikan contoh bagaimana keluarga sangat mempengaruhi kesehatan mental. Saya bahas contoh saya dari sini ya, mulai nanti masa lalu, kemudian masa kini.
Oke, misalnya ada seorang anak dibesarkan oleh papa mama yang bercerai. Anggap saja anak perempuan. Lalu papanya berselingkuh. Oke, sampai di sini. Kemudian ketika mengalami pengalaman papanya berselingkuh, bertengkar antara papa dan mama, hati kita sebagai seorang anak apa? Luka, sedih? Sedih. Stres gak? Stres. Gak cuman itu, anak itu penterjemah yang hebat. Tapi menterjemahkan dengan buruk. Anak itu penterjemah yang hebat. Jadi waktu mengalami papanya selingkuh, anggap aja anak perempuan. Oh, pria diterjemahin tukang selingkuh. Kalau menikah tidak bahagia. Sebagai anak terluka nggak? Terluka. Kemudian masih anak kan nggak bisa ya memulihkan diri sendiri. Seseorang yang punya luka itu pasti merasa nggak enak. Lalu dia punya tekad, besok-besok saya nggak boleh terluka lagi karena nggak enak. Jadi orang yang pernah mengalami luka tanpa sadar ya, dalam hatinya punya sumpah, besok-besok saya nggak boleh dilukai lagi, besok-besok saya nggak boleh dilukai. Oke. Anak yang papanya selingkuh dalam hati, oh menikah itu nggak enak. Daripada nanti saya dikhianati lagi, dia membangun benteng. Daripada nanti saya dikhianati, lebih baik saya tidak menikah. Bisa? Bisa banget. Apalagi zaman sekarang, quarter life crisis. Anak-anak usia 20-an ke atas, semakin banyak yang gak mau menikah. Ketika ditanya kenapa, buat apa menikah? Toh papa dan mama juga menikah gak bahagia. Ngapain menikah untuk tidak bahagia? Lalu mengisolasi diri. Ada lagi nih yang lain. Oh pria tukang selingkuh. Lalu dia menikah, pacaran. Lalu menikah, punya suami ya. Suaminya terlambat pulang. Waktu suaminya terlambat pulang. Kenapa dia curiga? Karena dia punya luka kepada papanya yang belum terselesaikan, kemudian dia menikah, lihat suaminya terlambat pulang, lalu menerjemahkan, jangan-jangan selingkuh kayak papa saya. Lalu jadi controlling gak? Suka kontrol, konflik, dan posesif. Jadi kalau kita sering konflik suami istri, biasanya sebenarnya kita punya luka sama orang tua yang belum terselesaikan. Dan manifestasi terbesarnya adalah di dalam relasi suami istri. Orang yang terluka tanpa sadar saling melukai. Waktu kita bertengkar suami istri, kita saling menyalahkan pasangan kita. Tapi sebenarnya kalau apa-apa yang overreaction di dalam diri kita, itu sebenarnya indikator bahwa kita punya luka yang belum terselesaikan. Jadi kita perlu evaluasi hati kita. Contoh lain lagi. Ada yang dibesarkan sama orang tua yang suka mengkritik. Orang tua mengkritik enak gak? Gak enak ya. Lalu karena kita dikritik, kita punya tekad sumpah. Dikritik itu gak enak. Besok-besok saya gak boleh dikritik. Besok-besok saya gak boleh dikritik. Lalu sebelum dikritik sama orang lain, dia jadi tukang kritik. Siapa yang suka mengkritik? Siapa yang suka menyalahkan? Itu bisa jadi bentuk benteng. Karena punya luka, saya gak mau dilukai lagi, maka dia jadi orang yang suka melukai orang lain. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Saya mau kasih contoh perfeksionis lah. Kenapa perfeksionis bisa dibilang itu ciri-ciri dari orang yang punya luka? Karena saya perfeksionis. Karena saya masih kecil, suka dikritik. Harus A, harus B. Kok kamu salah? Saya anak paling besar, dikit-dikit, aduh gitu aja gak bisa jaga adik. Aduh gitu aja kamu salah. Akhirnya tertanam, saya salah. Oke, saya gak mau dikritik lagi, jadi saya gak boleh salah. Saya gak boleh salah. Orang yang perfeksionis adalah orang yang takut salah. Gak boleh salah, gak mau salah.
karena takut omongan orang dan takut kritik. Lalu orang yang perfeksionis, dia juga akan menuntut, mengkritik orang lain dan menuntut orang lain perfect. Jadi kita bisa bayangkan kita punya luka, itu berdampak loh. Contoh lagi nih, ada seorang anak, dia besar di keluarga yang miskin. Jadi kalau sekolah suka terlambat bayar uang sekolah. Nah waktu sekolah lalu terlambat bayar uang sekolah, diomelin sama gurunya, disuruh pulang sering banget. Lalu dibully sama teman-temannya, dihina. Karena apa? Punya kesulitan finansial di masa kecil. Terluka nggak sebagai seorang anak? Disuruh pulang nggak bisa bayar uang sekolah, terluka. Lalu karena dia terluka nggak enak kan? Kemudian dia punya tekad, besok-besok saya nggak boleh dihina lagi, besok-besok saya nggak boleh dihina lagi. Kemudian dia berjuang, akhirnya sukses nih. Waktu dia udah sukses, satu hari dia diajak makan sama temennya. Lalu ditraktir makan. Waktu ditraktir, dia tersinggung loh. Aneh nggak ditraktir tersinggung? Kita mah ditraktir seneng ya. Oke, ternyata kenapa ditraktir tersinggung? Karena dia menganggap ketika temannya traktir dia lagi menghina. Jadi karena dia punya luka. Jadi dia punya cara pandang yang negatif. Orang bersifat baik sama dia pun dianggap menghina dia. Jadi kalau kita punya pandangan negatif, dikit-dikit curiga, dikit-dikit berasumsi, dia bisik-bisik pasti ngomongin gua deh. Nah, itu asumsi, itu sebenarnya pikiran kita luka loh. Terus kalau WhatsApp gak dibales, pasti ini dia gak suka sama saya. Itu namanya asumsi, luka pada pikiran. Kenapa? Karena kita punya luka yang tidak terselesaikan. Kok senyum-senyum sih? Gak apa-apa, lebih baik kita mengaku supaya kita bisa berubah. Oke, jadi pengalaman luka emosi juga bisa karena kesehatan yang sering sakit-sakitan, atau juga kita pernah kehilangan, trauma, physical abuse, ataupun sexual abuse. Oke, sampai di sini. Oh ya, saya harus cepat nih. Next, berikutnya. Jadi banyak banget anak-anak yang punya luka dengan orang tuanya. Saya sharing ini bukan untuk menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang tua, bukan. Tapi untuk memahami diri kita. Pemahaman itu menjadi terang yang memerdekakan supaya kita bisa tahu sumber permasalahan kita bisa berproses dan pulih. Sekarang saya mau memberi contoh nih. Saya lanjut dulu. Next berikutnya. Oke, berikutnya trauma. Kita semua juga sebenarnya punya trauma loh. Ada trauma besar, ada trauma kecil. Pengalaman yang menyebabkan trauma. Hanya saja sadar atau tidak sadar. Jadi perlu diproses. Next berikutnya. Terus trauma itu adalah mengakibatkan luka emosi. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Berikutnya kita lihat. Ya, ini penting. Jadi tadi yang pertama adalah pengalaman-pengalaman masa lalu. Bayangin dari kecil sampai hari ini ada berapa banyak pengalaman negatif yang gak diproses, yang lukanya menumpuk, itu mempengaruhi kita. Yang kedua adalah kebutuhan emosi. Yuk kita ngomong sama-sama, kebutuhan emosi. Kebutuhan emosi. Kita ini diciptakan oleh Tuhan memiliki kebutuhan. Ada kebutuhan fisik, makan, minum, tempat tinggal, rasa aman, tempat tinggal kita, masa depan kita, kebutuhan sosial dikasihi dan mengasihi, kebutuhan dihargai, kebutuhan dicintai. Ada enggak seorang anak yang waktu kecilnya kurang kasih sayang? Ada? Berarti yang defisit apa kebutuhannya? Kasih sayang. Oke. Sebagai seorang anak, idealnya terpenuhi kebutuhannya di masa kecil, idealnya dari relasi dengan orang tua. Tapi kan belum tentu ideal. Jadi ada anak yang kurang kasih sayang. Kalau anak yang defisit kasih sayang, maka apa yang hilang, apa yang kurang? Kasih sayang. Apa-apa yang kurang, yang defisit di masa kecil, itu menjadi obsesi. Anak itu jadi haus kasih sayang, mencari dari luar untuk mengisi kekosongan emosi yang kurang kasih sayang
dan kurang terpenuhi. Contoh, kenapa ada anak remaja terikat dengan seks bebas? Apakah yang dikejar adalah seks bebas? Bukan. Tapi hatinya kosong. Lalu dia mencari siapa yang bisa memenuhi hatinya. Ketemu pacar. Pacarnya itu mengisi kekosongan hatinya. Daripada putus nanti sepi lagi. Apapun yang dia minta, saya kasih. Ada lagi yang kesepian. Apa-apa yang defisit dia cari dari luar kan untuk mengisi. Mengisi kesepiannya dengan narkoba kah? Mengisi kesepiannya dengan obat-obatan? Dengan pornografi untuk mengisi sesuatu yang hilang. Jadi sebenarnya semua kecanduan itu akar masalahnya karena ada yang defisit di hati kita. Atau ada luka yang tidak diselesaikan dengan baik. Contoh, kenapa ada yang remaja bucin banget? Kenapa? Karena defisit akan cinta di masa kecilnya. Lalu anak-anak yang kurang perhatian ada enggak? Ada. Kalau kurang perhatian jadi akan menjadi orang yang menuntut apa? Perhatian. Baru asyir lupa salamin langsung ngambek. Dia gak perhatian sama saya. Padahal lupa itu wajar. Tapi kenapa kita gampang tersinggung? Karena bisa jadi kita punya luka. Ada sesuatu yang defisit. Kita jadi menuntut. Ada lagi yang kurang penghargaan. Contoh, karena sering dibanding-bandingin merasa tidak berharga. Atau orang tua sibuk, kurang perhatian. Lalu menikah nih. Suami pulang. Begitu pulang langsung duduk pegang handphone. Ngambek. Istri ngambek, kurang perhatian. Gak pernah perhatiin istri. Padahal suami pulang kalau capek wajar gak duduk? Wajar. Kenapa ngambek? Karena pribadi yang kurang perhatian di masa kecil. Jadi menuntut suami minta perhatian dan tidak akan pernah puas sampai kapan? Sampai sadar, berproses, dipulihkan dan diisi dengan kasih dari Tuhan. Lalu kita perlu cek loh, apa-apa yang kita nggak dapat dari orang tua, luka dengan orang tua, itu paling banyak manifestasinya dengan suami istri. Contoh, saya punya temen, papanya tuh dari kecil, ini kan karena saya perempuan jadi yang sering cerita perempuan ya. Atau nanti saya cerita bagian yang laki-laki deh gitu ya. Saya punya temen, kemudian papanya itu kalau jemput sekolah suka telat. Ini waktu SD. Waktu menikah sumber konflik sama suaminya waktu kapan? Kalau suaminya telat jemput. Jadi apa yang bikin kita marah-marah sama pasangan? Bisa jadi itu kita punya luka sama papa mama yang gak terselesaikan loh. Orang masalahnya sama papa mama karena kita gak beres hatinya, kita marah-marahnya sama pasangan. Waktu kita marah-marah dengan pasangan, konflik suami istri, itu mempengaruhi hati seorang anak dan anak jadi stres dan depresi. Karena di dalam atmosfer yang konflik dalam keluarga. Oke, sekarang pria ya. Pria yang dibesarkan oleh mama, yang dominan, suka marah-marah, oke. Jadi kan pria ini melihat sosok wanita, mamanya dominan, suka marah-marah, melukai. Lalu pria melihat, aduh wanita itu mengerikan ya. Itu mempengaruhi loh. Waktu menikah dengan istri, cara suami melihat istri sangat terpengaruh bagaimana dibesarkan oleh mama di masa kecil. Jadi pria yang dibesarkan mama yang dominan ketika menikah, jadinya dua. Menjadi suami yang takut istri, karena takut sosok wanita, atau suami yang terluka dengan mamanya, lalu tanpa sadar dia punya tekad, saya nggak boleh ditindas perempuan, kayak mama suka menindas, saya nggak boleh ditindas, maka menjadi penindas istri. Make sense kah? Jadi kita perlu sadari, ada juga nih kebutuhan fisik. Saya punya teman pendeta, ini saya boleh kesaksian karena udah minta izin. Waktu kecil dibesarkan dari keluarga miskin. Oke, dia punya kecanduan. Tiap bulan harus beli sepatu 2, sepatu bermerek. Gak bisa enggak, kecanduan. Sampai dikumpulin, beli sepatu,
itu bisa udah beli mobil. Dia bilang dia gak bisa melepaskan belanja sepatu. Tapi akhirnya belajar, apa ya luka saya? Kemudian sadar, waktu kecil dia cuma punya satu sepatu sepanjang masa, dari putih sampai hitam, sampai lubang, sampai dijahit. Jadi dia sakit hati gak bisa beli sepatu, luka loh gak bisa beli sepatu. Begitu diberkati, menebusnya hari ini, terus belanja sepatu sampai kecanduan. Kapankah dia bisa pulih? Sampai dia menyadari dia pernah terluka dengan situasi keluarga dan dia berdamai dengan masa lalu, mengampuni masa lalu, baru dia bisa stop. Jadi kecanduan kita apa aja? Beda-beda, kita perlu cek. Makanya firman Tuhan bilang, selidikilah hatiku dan batinku. Saya mau tanya, bekerja untuk sukses boleh nggak? Hayo, boleh? Boleh. Tapi ada bedanya. Kita mengejar kesuksesan supaya tidak dihina orang lain, supaya dihargai oleh orang lain. Atau kita sukses karena kita sadar hidup ini adalah anugerah. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Beda nggak? Beda. Kalau kita punya luka, pernah terhina, kemudian kita kurang penghargaan, lalu kita mengejar sesuatu, kerja, pelayanan apapun, supaya dihargai. Jadi itu semua untuk mengisi apa-apa yang defisit di masa kecil. Oke, jadi kita perlu sadari ya, dan itu tidak akan pernah puas. Sekarang ibaratnya seperti ini. Saya boleh minta tolong Ibu Evi? Ya, terima kasih. Oke, saya taruh samping dulu. Ya, Ibu boleh pegang ini. Ya, ini ibaratnya tangki hati kita ya, Ibu boleh pegang. Kemudian kita nih pernah mungkin boleh pegang atasnya, ya atasnya ini ya. Pernah mengalami orang tua bertengkar. Orang tua bertengkar, hati kita terluka, lubang. Kita pernah dibully, terluka. Bercerai, terluka. Boleh dilubang-lubangi ya. Jadi kita punya pengalaman negatif. Setiap mengalami pengalaman negatif di dalam kehidupan kita, hati kita lubang. Terus udah gitu terluka. Oke. Berapa banyak lubangnya? Setiap kita beda-beda. Banyak ya? Oke, makasih. It's okay. Cukup? Ya. Kemudian ketika kita mengalami pengalaman negatif, kita bisa ada kemarahan, sakit hati, sedih, kecewa, dan sebagainya. Marah, sedih, kecewa, sakit hati salah nggak? Tidak. Karena kita punya perasaan. Tuhan memberikan perasaan. Tapi marah, kecewa, sedih, sakit hati yang tidak diproses, ini akan menumpuk di hati kita. Oke, lalu boleh dibuka. Menumpuk ya di hati kita ya. Kemudian kita ke gereja. Di sini siapa yang mau menerima pengurapan? Maju, ditumpangi tangan. Kita menerima pengurapan, maju. Tuhan mencurahkan kasih-Nya, mencurahkan pengurapannya. Oke. Selama hati kita bolong bisa penuh enggak? Enggak. Selama masih ada sampah-sampah emosi, apakah akan bersih? Tidak. Makanya apa yang dalam hati keluar melalui perkataan perilaku, kritik, marah-marah, overreaction, pertengkaran dan sebagainya, dan tidak pernah penuh, akan defisit lagi. Seseorang yang tangki emosinya defisit, dia akan menguras tangki emosi orang lain. Apa yang perlu dilakukan? Oke, boleh dipegang. Oke, nggak apa-apa. Kita perlu membuang sampah-sampah emosi dan menambalnya sehingga memiliki hati yang baru. Ketika hati kita sudah baru, boleh diisi. Airnya bisa bersih, maka perkataan kita, wow, memulihkan orang lain, menjadi berkat, betul, boleh diisi lagi. Terus, waktu diisi bisa penuh nggak? Tambah lama tambah apa? Tumpah, boleh diisi lagi. Bisa luber? Oke, makasih. Jadi ada orang yang hatinya kaya, ada orang yang hatinya sempit, hatinya miskin. Makasih. Orang yang hatinya miskin kasih sayang, miskin perhatian,
Jadi menuntut terus dari orang lain. Tapi orang yang hatinya kaya, kaya akan pengampunan, kaya akan pengertian, kaya akan penghargaan. Ketika melihat orang lain mungkin melakukan kesalahan, dia mengerti orang bisa salah, bisa mengampuni. Kemudian gak menuntut, minta dimengerti. Kan seringkali kita gini, kenapa sih dia gak ngerti saya? Kok saya lagi yang harus ngertiin dia? Kenapa sih? Gak ada orang yang ngerti saya, sedunia gak ada yang ngerti saya. Ada lagi yang nuntut penghargaan, gak bisa menerima orang lain. Tapi kita bisa kaya akan penerimaan, bisa empati. Jadi penting banget untuk menambal yang lubang dan membuang sampah yang kotor. Supaya kita memiliki hati yang baru. Gimana caranya? Next. Yeremia 30 ayat 17. Hanya Tuhan yang menyembuhkan. Bukan manusia, Tuhan. Gimana stepnya? Kita perlu aware, sadar dan mengakui. Tuhan, saya menyadari bahwa saya ada kemarahan, ada kesedihan, saya punya luka. Itu kita perlu menyadari dan mengakui. Kalau kita membohongi diri sendiri, saya baik-baik aja. Kemudian kita melupakan, kemudian memendam. Itu kan gak menyadari dan mengakui. Selama kita gak menyadari dan mengakui, gak bisa diproses. Dan selama gak diproses, nah saya mau info nih. Kalau misalnya sampah ini semakin penuh, bisa gak sampai menumpuk? Makanya kan kenapa? Marah-marah, gak bisa berpikir jernih. Semakin menumpuk bisa sampai penuh gak? Over capacity bisa? Kalau udah over capacity, oke, over capacity ya. Ini tubuh kita jadi tegang, lalu tubuh kita menghasilkan hormon kortisol yang menjadi racun bagi tubuh kita. Ini udah penuh, disitulah isu-isu mental health yang abnormal mulai bermunculan. Kimiawi otak terpengaruh, depresi, skizofrenia, gak bisa berpikir jernih, kepikiran bunuh diri dan sebagainya karena tumpukan emosi yang over capacity. Jadi pertolongan pertama dalam hidup kita, proseslah daily healing of our pain day by day. Tidak menyimpan luka. Datang sama Tuhan, menyadari, mengakui. Makanya Tuhan, selidikilah hati saya, kenalilah. Bisa jadi coba dari kecil sampai hari ini kita menyimpan berapa banyak luka. Seringkali gak sadar, tapi sudah menumpuk di hati kita. Dan kalau menumpuk, panen rayanya di usia 60 tahun ke atas loh. Bukan kata saya, kata teori. Jadi semakin menumpuk, seharusnya semakin senior, semakin bijaksana, tapi semakin senior, semakin seperti anak kecil. Dan semakin banyak menuntut, semakin insecure, karena tumpukan luka itu menumpuk, hidup dalam penyesalan dan sebagainya. Jadi aware, sadari dan akui, kemudian accept, menerima dan memaknai, menerima bahwa saya punya luka, menerima masa lalu saya, menerima orang tua yang tidak sempurna, menerima orang yang melukai tidak sempurna. Dalam hidup ini kita bisa terluka, menerima, memaknai juga bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan tidak ada luka yang sia-sia. Kalaupun kita punya masa lalu yang buruk, ketika kita pulih berjalan bersama dengan Tuhan, masa lalu itu bisa menjadi berkat, menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Dan luka kita itu bisa membangun kekuatan internal dalam diri kita bersama dengan Tuhan dan kita bisa jadi berkat, amin. Jadi accept, menerima dan memaknai. Video disiapin ya. Yang berikutnya, action. Mau gak mau, kita harus melepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita membuang sampah emosi lalu menambal. Kemudian hati kita siap menampung, kapasitas hati kita diperbaharui, kita siap menampung kasih dari Tuhan. Mengampuni berbicara kita, mengampuni orang lain, lalu juga mengampuni diri sendiri. Pilihlah untuk menjadi pribadi yang better. Ketika kita dipulihkan, kita akan bertumbuh. Daripada kita menjadi pribadi yang menyimpan bitter. Oke, kita lihat sebuah video ya.
Kemudian setelah ini nanti kita akan berdoa bersama-sama. Pemain musik nanti boleh menyanyikan lagu yang tadi ya sebelum firman. Oke, kita langsung video aja. Mungkin kita pernah ditolak oleh orang lain. Mungkin ada orang lain yang pernah membenci kita. Mungkin kita pernah dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin kepercayaan kita pernah disalahgunakan oleh orang lain. Mungkin pernah ada yang membunuh harapan kita, masa depan kita, sehingga kita merasa kita nggak punya masa depan lagi. Mungkin ada hal yang berharga dari hidup kita pernah dirampas oleh orang lain. Kepercayaan kah, cinta kita kah? Keputusan untuk melepaskan pengampunan. Kita tidak akan pernah bisa pulih seutuhnya sampai kita memaafkan. Dan pengampunan tidak mengubah masa lalu, tapi pengampunan mengubah masa depan kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Biarlah ini menjadi doa kita. Biarlah Tuhan menyentuh hati setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian ini. Kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita tundukkan kepala kita, ambil waktu saat teduh bersama dengan Tuhan. Kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Hari ini, apa yang membuat bejana Tuhan, yaitu diri kita, mengalami stagnasi, sulit mengalami terobosan. Mungkin kita beribadah ke gereja, pelayanan,
mendoakan orang lain, tapi kita masih menyimpan banyak ketidakpengampunan. Percayalah, engkau bisa menang. Karena roh Tuhan ada pada kita, karena kita adalah anaknya. Kita bisa sembuh. Relakan hatimu untuk melepaskan pengampunan. Ikuti kata saya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya datang. Saya bawa hati saya. Saya bawa luka, kekecewaan, kesedihan, kesakitan kepadamu. Saya mau mengampuni. Sebutkan nama orang yang Tuhan ingatkan pernah melukai. Sebutkan satu demi satu. Bawa kepada Tuhan. Siapa-siapa yang perlu diampuni. Ikuti doa saya lagi. Tuhan Yesus, saya mau mengampuni orang ini. Saya percaya Engkau mengasihi saya. Hari ini saya melepaskan perasaan yang marah, sedih, dendam. Ucapkan apa yang kita rasakan. Yang Engkau rasakan, jujur ceritakan kepada Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya marah, saya benci, saya putus asa, saya frustasi, saya sedih, saya kecewa. Jujur ucapkan kepada Tuhan. Ikuti doa saya lagi. Tuhan Yesus, saya bawa semua luka ke kayu salib. Saya tahu Engkau yang paling berharga. Oleh kuasa darah Yesus, saya oleskan di luka saya, di hati saya terima kesembuhan. Saya mencabut semua sakit hati. Cabut semua kata-kata atau perkataan-perkataan yang Engkau ingat. Saya cabut semuanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, aku melepaskan semua lukaku. Aku percaya aku menang. Saya menang. Saya adalah manusia baru. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Materaikan semua firman-Mu di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.